tadi pagi biasanya update-nya jam 00 tanggal 17 itu update-nya biasanya sekitar jam 12, jam 1 siang itu baru masuk data ke sini. Makanya kalau kita membuat perakiran untuk besok itu kita pakai data yang kemarin jam 12 dulu itu jam 19 malam kemarin ya. Jam 19 malam. Jadi kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat apa nih? Ada angin permukaan sama presipitasi. Presipitasi itu hujan, kemungkinan hujan yang akan terjadi di atas wilayah Banten. Kita biasanya di sini ngambil di region sini kan? Ya, kita ngambil di region sini. Nah, kita bisa lihat nih perakiraannya 3 jam ke depan itu seperti apa. Ini kita bisa lihat nih, plus 6 jam, plus 9 jam, 12 jam. Jadi kita tambahin datanya itu dari jam 9 malam itu kita tambahin. Kalau ini plus 12 berarti jam 12 itu semalam ditambah 12 berarti jam 7 pagi kan? Yeah. Nah, jam 7 pagi itu kira-kira kondisinya seperti ini. Ini bisa dijadiin referensi kita untuk membuat perakiraan itu. Gitu. Okay. Nah, kita juga bisa nih, ini bisa sampai plus 18 berarti ini tanggal 17, jam 13 berarti prediksi dari SICAM punya BMG itu nanti jam 1 itu seperti ini. Nah, tapi kebenarannya itu kalau namanya numerical weather prediction itu belum tentu 100% benar ya. Di subtropis ataupun kutub mungkin adik-adik udah sedikit tahu. Nah, di sini tugasnya meteor forecaster tadi memperkirakan cuaca yang hanya saat 2 jam mendatang, 1 jam mendatang, 3 jam mendatang itu akan terjadi apa? Diperkirakan. Sedangkan di bagian klimatologi itu memperkirakan 1 bulan, menganalisa 1 bulan, memperkirakan 3 bulan ke depan, menganalisa 3 bulan ke belakang, atau 1 tahun. Jadi hitungannya tahunan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan. Jadi jangkanya lebih panjang. Cuma itu bedanya. Tapi yang diperkirakan adalah sama. Tetap dia dasarnya adalah awan yang dilihat, terus hujan tidaknya, terus suhunya berapa, tekanannya berapa, kelembaban berapa. Jadi faktor yang menyebabkan hujan itu kan biasanya suhu, kelembaban, tekanan, angin. Nah, itu dari kumulatif itu dihitung terus diperkirakan untuk perakiraan musim. Jadi kalau di Indonesia ada musim kemarau, musim hujan, sudah kami hitung-hitung terus perkirakan bahwa akan terjadi musim kemarau dimulai dari bulan apa, hujan bulan apa. Jadi akan berakhirnya itu kapan ada juga. Nah, itu produknya biasanya angin seperti yang di sana ya. Kalau ini peta curah hujannya. Jadi ini Januari sampai Desember. Contohnya ini kalau yang warna biru-biru itu gelap, itu hujannya berarti tinggi di situ. Hujannya tinggi dalam 1 bulan itu. Jadi kebiasaan tuh curah hujan di bulan Januari sampai Desember itu ada. Jadi misalkan dia kurang dari, misalkan ini Jakarta ya, di sini ya. Jadi misalkan dia pada bulan ini itu ternyata biru, berarti itu parah. Di atas rata-rata, di atas normalnya. Itu kalaupun dia ternyata di bawahnya lagi, ini kan merah ya berarti kering dia. Urutan legendanya kan di sini ya, dari biru sampai merah. Berarti di sini dia paling sedikit curah hujannya. Kalau biru berarti dia terjadi ketidaknormalan, gitu aja. Terus kalaupun angin bisa dilihat dari reflection. Ketinggian 3000 feet. 3000 feet. Kenapa di 3000 feet yang dibuat? Karena di sini biasanya dasar awan. Oke, sudah cukup itu alatnya. Tidak ada lagi. Yang di dalam tadi sudah. Kalau yang ini lupa. Yang ini tadi terekod di dalam. Boleh kalau mau melihat, ayo. Tadi lupa. Ini alatnya masih baru dipasang minggu kemarin.
nggak boleh pakai AC. Iya. Oh. Mempengaruhi soalnya. Jadi panas-panasan spa di sini. Oke, udah selesai ya Mbak? Alatnya udah semua? Iya, boleh. Titik dasar. Pak, apa tuh Pak titik dasarnya gitu Pak? Yang mana? Yang di tengah-tengah itu. Selanjutnya. Yang fondasi itu loh. Standarnya. Enggak yang di Itu hanya untuk tanda aja. tanda Mbak. aja. Tanda bahwa di Stasiun sini ya? geografisnya, skala geografisnya Hmm. sekian derajat gitu. Cuma gitu aja. Dari permukaan laut ya itu ya. Iya. Jadi kan itu ngambil data kan, data itu dasarnya apa? Oh referensinya di lokasi ini. Kalau di bumi itu kan lokasi berarti lintang bujur. Nah itu tandanya seperti itu. Skala geografis. Nah, Skala sekali Jadi kalau dipetakan nanti muncul di peta oh di sini loh, nggak kesasar. Kaunya di Samudra Hindia, gitu ya, nggak seperti itu. Ada alamatnya. Kalau kita alamat rumahnya jalan sekian, jalan sekian. Nah, kalau bumi apa dong alamatnya? Gitu, ya. Bumi itu Elevasinya ya. Gitu ya, udah selesai alatnya. Terima panas kasih. ya, panas Ya. Nanti ini ya, kalau mau belajar terus bisa penerus kita nanti. Ya, nanti bisa masuk ke AMG, Akademi Meteorologi dan Geofisika. AMG. Ada sekolahannya. Ya. Kasih. Belajar terus lagi ya. Kalau udah paham, yaitu dan gempa juga bisa terjadi kapan saja dan tidak bisa diprediksi. Oh nanti tanggal sekian terjadi gempa, gitu kan? Jam sekian terjadi gempa, tidak bisa. Jadi gempa itu terjadi kapan saja, di mana saja, ya kan? Nah, kalau sekarang misalnya mau terjadi gempa ya bisa aja terjadi kan? Nah, gempa ada yang kecil dan juga ada yang menengah, ada juga yang besar, ya kan? Nah, gempa biasanya gempa kecil itu tidak merusak, tapi kalau gempa yang dari menengah sampai atas sampai besar itu bisa merusak dan juga bisa menimbulkan tsunami. Nah, itu. Nah, tsunami itu apa tsunami? Ada pernah pelajaran terus apa? Gempa besar sih. Gempa jadi Pelabuhan. Gelombang pelabuhan. gelombang air yang disebabkan oleh gempa di dalam dasar air. Dasar laut. Nah, sekarang itu ada tsunami berasal dari kata su dan nami, ya itu dari bahasa Jepang ya. Yaitu su artinya pelabuhan dan nami itu gelombang. Jadi tsunami itu berarti gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Ya, tsunami. Nah, tsunami disebabkan oleh gempa yang terjadi, ya gempanya besar melebihi dari 6,3 skala Richter dan lokasi pusat gempa buminya di laut dan kedalamannya dangkal kurang dari 40 km. Dan terjadi deformasi vertikal. Deformasi vertikal itu artinya misalnya ini bumi seperti ini tiba-tiba terjadi gempa, nah, kan vertikal ke bawah. Nah inilah yang menyebabkan nanti air yang ada di lautan itu akan kesedot dulu, ya kan, kesedot. Kemudian setelah penuh ini dia akan dikembalikan lagi, dan akan meluap nyampe untuk gelombang yang besar dan akhirnya sampai merusak semua yang ada di